Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Sadaqallahul azim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Utsman bin Affan radhiyallahu an, la tazuku ni'matad dunya illa bi ibadatillah wa la tazuku ni'matal akhirah illa bi dukhulil jannah wa la tazuku ni'matal jannah illa bi ru'yatillah. Sadaqa Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ma'asyaral muslimin wal musliman rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji serta bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang telah mempertemukan kita pada hari yang berbahagia ini di tempat yang sangat mulia di sisi Allah. Semoga pertemuan yang mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kiranya kita berpisah sebentar lagi ataupun dalam waktu yang dekat ini selalu berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat beriring salam senantiasa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para al dan sahabat beliau sekalian, para ulama tabi'in, tabi'ut tabi'in, juga ulama mujtahidin dan muqallidin ila yaumiddin. Selanjutnya yang saya muliakan, guru kita bersama Abu di Payapasi sebagai salah seorang atau wabil khusus sebagai pimpinan Rais Am, yaitu pada pesantren sudah nama apa? Bustanul Huda. Bustanul Huda. Bustanul Huda. Maaf karena ini sudah banyak cabang. Jadi pada mudhafnya lupa, ada Bustanul Misbah, ada namanya Asasul, ada macam-macam. Sehingga lupa kepada mudhaf, ingat kepada mudhaf. Dan juga
dari Darul Huda sebagai juga Rais Am, karena Abu yang pimpinan daerah Darul Huda di sana di Aceh adalah guru kami Abu Haji Muhammad Daud Ahmad. Baru dalam kondisi yang tidak mengizinkan, maka tidak dapat hadir. Insya Allah jika ada Allah memberikan kesehatan, mungkin di waktu yang lain akan hadir, baik acara serupa ini dan lain sebagainya, insya Allah. Dan juga pada Abu Cud, yang kami ini, saya, Abu Cud, Hali, dan juga yang lain merupakan rais khas, bukan rais am, pimpinan khusus. Dan juga kepada seluruh para dewan guru, sebagian yang dapat hadir, mungkin sebanyak 20 orang yang hadir untuk menyaksikan acara ini. Dan juga terima kasih kepada ya alumni baik yang telah memimpin membuka daya di Aceh maupun tidak, yang belum masih belajar, dan juga yang masih taraf yang belajar untuk masa depannya juga hadir pada hari ini. Sehingga alhamdulillah kami dari Aceh banyak Pak yang hadir, mencapai 100 lebih, ya lebih 100 kalau saya hitung. Di Darul Huda saja 70 lebih kurang, di tempat lain di hampir di seluruh kabupaten ada perwakilan menyaksikan acara pada hari ini, mungkin sebanyak 70 lagi, jadi 140 lah lebih kurang, alhamdulillah. Kemudian yang saya hormati Tengku Al-Kohadi Alamsyah, agak sukar disebutkan nama sebab panggilan kami di sana Pak ya, Tengku Padang ya. Kalau yang datang dari Riau disebut Tengku Riau, ada juga yang datang dari Palembang disebut Tengku Palembang. Itu panggilan sehari-hari, tapi yang namanya tetap. Dan juga yang saya hormati, saya muliakan bapak-bapak daripada Muspika Kecamatan Mando, Duri, Kabupaten Bengkalis. Alhamdulillah pada hari ini ya dapat hadir, dan juga dalam sambutannya luar biasa, menyambut baik ya, luar biasa terhadap sambutan daripada pemerintah, khususnya Kecamatan Mando dan juga umumnya dalam Kabupaten Bengkalis. Alhamdulillah. Kemudian juga kepada Bapak Ketua Panitia yang alhamdulillah sudah juga pernah ke Aceh, bahkan dulunya bertugas di Aceh masa awal tahun 90 dalam jajaran bil khusus, jajaran bil khusus, yaitu sebagai Kapolsek beberapa kabupaten kecamatan di Aceh. Alhamdulillah. Maka dia dalam berbicara bahasa Aceh, karena sering Pak Jokowi, dan juga kepada seluruh unsur panitia dan tokoh masyarakat di kampung Surau, panggilan kampung Kampung Duri. Alhamdulillah, baik terdiri pada, kalau di sana Pak Keci, kalau sini Datuk Lurah ya. Kalau di Aceh Teming dengan panggilan Datuk ya, Lurah, dan juga Pak Imam dan seluruh ya pimpinan-pimpinan agama dan lainnya di dalam Kecamatan Duri ataupun Mandau ini. Alhamdulillah kami merasa bahagia atas undangan pada hari ini untuk menghadiri acara ya boleh dikatakan peresmian, karena daerah ini pesantren ini belum diresmikan, dan boleh disebut acara pertemuan secara umum. Memang Bapak
Ketua Panitia mengatakan terima kasih kepada kami yang datang dari jauh. Rasanya tidak jauh. Perjalanan kalau sekarang 20 jam. Tidak jauh. Cuma sampai 24 jam ini ada sesuatu hal dan lain hal. Istirahat dan macam-macam, bukan istirahat sementara. Maka 20 jam. Tapi alhamdulillah berapa 5 tahun akan datang mungkin jalan tol dari Tebing Tinggi sampai ke Duri. Mungkin. Bukan mungkin. Sebentar lagi, Pak. Sebentar lagi kata Pak. Alhamdulillah. Juga dari Aceh. Ini dari Aceh baru dari Belang Bintang sampai Lampana. Indrapuri. Tadi Selawah belum, Sigli, Pidi dan macam-macam belum. Insya Allah 50 tahun akan datang, 50 tahun akan datang. Insya Allah sampai ke Medan. Kalau kita melihat kondisi Aceh, maka dalam hal ini perjalanan sekarang 20 jam ke depan tidak sampai 20 jam, insya Allah. Walaupun tidak pada generasi kita, tapi generasi akan datang. Kemudian juga kami sangat-sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang dilaksanakan oleh Tengku Adi Alamsyah, yang beliau lebih kurang 14 tahun belajar di sana, sehingga pada umumnya ya, bukan saya sebut, bukan tidak ada seperti Tengku Rizwan di Jahu ya, Jahu Pandang Panjang, itu merupakan juga alumni kita, sekalipun sudah ada pesantren yang dulunya dari Umi Arabiah ada ya. Tapi insya Allah mungkin tahun depan kita akan ke sana. Dan yang hadir pada tahun ini tidak boleh lagi ke sana. Kita ganti yang lain. Karena kita banyak, nanti timbul kesenjangan. Kami di sana ya di pesantren Darhuda, kalau santri mencapai 4.000 lebih. Cuma santri yang kebanyakan kami adalah orang-orang yang sudah dewasa, tamatan SMP, SMA, dan sedikit yang baru keluar dari universitas juga masuk, sehingga banyak yang santri ini mencakupi dari seluruh Aceh, bahkan seluruh Sumatera. Dulunya kalau di Riau, di Jambi, apalagi Palembang, Lampung, ini banyak sekali santri. Tapi waktu gejolak ya Aceh, ya permasalahan konflik di Aceh, ini banyak yang ketakutan, orang tua sekali memanggil anak-anaknya untuk pulang kampung, karena melihat di koran-koran bukan seperti yang terjadi. Akan tetapi dalam sekian banyak yang dari pulau, dari Riau dan lain sebagainya, cuma tinggal satu saja, yaitu Tengku Adi Alamsyah. Alhamdulillah dia bertahan, seakan-akan tidak ada permasalahan apa-apa. Biasa saja. Karena permasalahan di luar, kita di komplek tidak ada. Apakah daripada pihak GAM, pihak TNI Polri, tidak ada masalah apa-apa. Karena benar-benar kita didaya mengajarin pelajaran ilmu agama, dan sedikit juga seperti dipandukan dengan ilmu-ilmu yang lain. Maka alhamdulillah bisa betah 14 tahun di sana, kemudian pulang ke sini. Bahkan Bapak Camat dulunya waktu ke Aceh sendirian, waktu pulang dari Aceh sudah kawan dari Aceh, sehingga bisa betah alhamdulillah. Nah, adik pendamping Tengku Adi Alamsyah adalah putri dari Aceh, yaitu
bagaikan Cut Nyadin berangkat ke Sumedang, yaitu Pulau Jawa, Jawa Barat. Alhamdulillah betah sampai sekarang ini sudah 10 tahun lebih kira-kira. Kemudian dalam hal tersebut kami merasa bangga juga apa yang telah disampaikan oleh Tengku Adi Alamsyah. Walaupun dia belajar semata-mata ilmu agama di sana dalam bahasa kitab kundul dan sebagainya, tetapi sepulangnya ke kampung, ke Duri dan juga sebelumnya sudah mulai dibekali dengan ilmu-ilmu yang lain. Alhamdulillah, pesantren di Aceh bervariasi. Pesantren di Aceh bervariasi. Ada yang murni 100% seperti tempat kami dan tempat Abu di Payapasi dan juga di tempat-tempat yang lain. Ada yang sudah dipadukan. Ada juga yang dipadukan 75 bidang umum, ada yang dipadukan 25 bidang umum, 35 bidang agama. Sehingga kita lihat sebagai perkembangan zaman. Artinya di Aceh, itu perlu saya sampaikan sedikit Pak ya. Setelah bervariasi banyak juga pesantren-pesantren yang di dalamnya sudah ada perguruan tinggi, ya, yang mereka santri sudah dibekali dengan ilmu agama yang mantap sampai 7 tahun. Setelah itu belajar di universitas sambil belajar ilmu agama, bahkan sambil mengajar, sehingga banyak yang keluar S1, S2 dan sebagainya, dan juga yang mengambil doktor di Medan, di luar Aceh, baik di Medan dan Malaysia. Sehingga pertumbuhan cara berpikir di Aceh sudah agak tinggi. Ada yang masih di bawah seperti kami, tetapi bagi mereka para santri-santri yang ingin mengambil ilmu agama atau ilmu bidang agama, mereka menetap sehingga menjadi dai-dai dalam bidang agama yang sangat kuat, dan juga bidang-bidang lain-lain sebagainya. Ada juga yang sekarang yang disebutkan masuk ke pesantren-pesantren di Aceh ataupun daerah-daerah di Aceh yang disebutkan dengan Ma'had Ali. Ma'had Ali ini yang diberikan hanya kepada guru-guru, tidak boleh kepada santri. Boleh mengikuti pelajaran pada Ma'had Ali, yang akhirnya nanti selesai daripada Ma'had Ali mereka bisa keluar, bisa masuk kemana saja perguruan tinggi. Jadi alhamdulillah, sehingga program, ya kalau Allah mengizinkan, Aceh dan juga ulama-ulama Aceh dalam pemerintahan Aceh benar-benar daerah syariat Islam. Jadi kenapa? Mulai daripada bupati, dari gubernur, bupati dan seluruhnya, ini semuanya produknya keluar daripada produk daerah ataupun pesantren. Alhamdulillah, kalau memang itu yang dicanangkan sangat-sangat baik. Tapi tidak semuanya juga seperti yang saya sampaikan. Ada yang secara sangat tetap di daerah. Maka dalam hal tersebut kita mengingatkan sesuai dengan hari peringatan Maulid, kita singgung sedikit nanti disampaikan oleh Abu. Tatkala Rasulullah pulang daripada Gua Hira setelah sekian lama bertapa beribadah di sana, pulang ke rumah menjumpai istri tercinta Khadijah dengan ucapan zammiluni zammiluni, selimuti aku, karena bahasa badannya rasa gemetar. Sehingga datang Jibril, mengikuti oleh Jibril, datang Jibril mengatakan, ya ayyuhal muddasir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa siyabaka fatahhir wa rujza fahjur wa la tamnun tastaksir. Yang bermakna, wahai orang yang berselimut, qum, bangunlah kamu, fa'anzir, beritakan kabar takut kepada umat tentang maksiat-maksiat
yang giliran imbasnya nanti akan mendapat neraka. Wa rabbaka fakabbir, besarkan Tuhanmu Allah. Allahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa siyabaka fatahhir, pakaianmu bukan pakaian lahir saja, pakaian batin, apa yang dimiliki, lidahnya, mulutnya, matanya, telinganya, kakinya, tangannya, bersihkan semuanya daripada noda-noda kemaksiatan, kekotoran dan lain sebagainya. Warrujza fajr, perbuatan yang salah, yang berdosa, tinggalkan semuanya. Wala tamnun tastaksir, kamu dia akan menjadi pemimpin di hari kemudian. Jangan kamu bercita-cita akan mendapat keuntungan yang banyak. Ini pada yang terakhir sudah membudaya. Kalau di Aceh, di sini terserah saya nggak lihat. Kalau kami di Aceh, Pak Camat, ya wala tamnun tastaksir itu tidak berlaku seakan-akan. Sehingga bukan sendirinya dia sebagai calon, akan tetapi tim sesnya itu sudah mulai artinya mencari keuntungan yang banyak apabila dia menjadi teman yang disampaikan, diangkat menjadi pemimpin. Begitulah seorang yang menjadi pemimpin. Ini budaya-budaya ini mungkin kita harus membasmikan, terutama sekali di bumi Aceh. Maka dalam hal tersebut, pada yang pertama sekali Jibril menyampaikan kepada Muhammad, qum, dalam arti kata bangun. Kata-kata bangun itu sangat luas pengertiannya. Kalau kita bangun, berangkat, kemana kita berangkat? Setelah kita berangkat, apa yang kita kerjakan? Dan kalau kita tertidur selalu, bagaimana bahayanya? Dan lain sebagainya. Maka kita membuat pengkajian dan menganalisakan, kum itu merupakan kata-kata hikmah yang sangat menghasilkan makna yang sangat luas. Bangun artinya Muhammad telah diberi kali oleh Jibril dalam ilmu, terutama sekali dalam menyampaikan dakwah kepada umat di kala itu, baik itu orang Arab dan lain sebagainya. Bagaimana bisa mempersatukan antara satu kabilah dengan kabilah yang lain, yang mereka selalu dalam keadaan bermusuhan, selalu dalam keadaan berperang, selalu dalam keadaan caci maki. Bagaimana juga bangunlah kamu hilangkan kebudayaan yang lama, sehingga kebudayaan lama wanita tidak ada arti sama sekali. Kalau anak yang lahir dikubur hidup-hidup, luar biasa, sangat adab biadab, adabnya tidak ada lagi sama sekali, sangat biadab. Juga sebelum daripada Arab yang demikian, dari 570 tahun lebih kurang dari Isa kepada Muhammad, terjadi pelecehan terhadap kaum wanita. Bagaimana proses perkawinan, Masya Allah, di luar daripada. Kalau wanita ini mencari jodoh, dia membuat spanduk di tengah, dipasang di rumahnya, siap menerima pasien 100 orang. Bayangkan 100 orang yang melaksanakan ya persoalan yang keji. Setelah dia melayani 100 orang, setelah dia melahirkan anaknya, dilihat pada jarinya siapa yang hampir serupa ataupun yang serupa, ditunjuklah itulah dianya suaminya. Memang secara khusus kita daerah-daerah Islam Aceh, Sumatera, juga di Riau dan lain sebagainya, alhamdulillah tidak ada. Tetapi dunia, mungkin secara dunia kita bisa melihat hampir sudah banyak di negara-negara yang harus artinya tidur bersama berapa bulan dan sebagainya, setelah itu baru jadi suami istri. Ini adalah budaya-budaya yang demikian. Kata Jibril, bangun untuk
artinya menghapuskan kezaliman-kezaliman yang ada. Dan juga dari kum itu bangun, kita tidak boleh tinggal diam untuk mencerdaskan umat, tidak boleh meninggalkan tinggal daripada mencerdaskan umat, baik itu anak kecil dan juga dari kita yang sudah dewasa dan juga daripada orang-orang tua, dan kita juga masyarakat secara umum, anak kecil, orang tua, dewasa dan sebagainya juga kita harus bangun, bangkit kemana? Rasulullah mengatakan untutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang kubur. Dari ayunan semenjak kecil sudah diajarin agama dengan zikir-zikir yang indah lain sebagainya, sudah dewasa juga demikian, sehingga alhamdulillah kalau kita bisa menyelamatkan umat, generasi muda dengan pendidikan agama bisa selamat umat daripada permasalahan narkoba. Mungkin terjadi pertanyaan bapak-bapak di sini, di Aceh banyak sekali pesantren-pesantren, banyak sekali tempat pendidikan agama, bahkan daerah syariah. Tetapi kalau kita lihat di koran-koran di Aceh, di mana-mana kita dapati, di Tangerang, di Jawa dan sebagainya, itu orang Aceh. Bahkan di Sumatera Utara perbatasan ini itu banyak kita dengar dan kita lihat ya. Ya, ini berkat daripada banyaknya pesantren di Aceh. Ini menambah kekurangan angkanya. Sekiranya tidak ada pesantren-pesantren di Aceh dan banyak ulama-ulama seperti yang disampaikan oleh Bapak tadi, mungkin bukan begitu. Itulah kami diberikan amanah oleh guru-guru kami di Aceh. Kalau sekarang saya ingatkan kepada kamu bahwa di masa akan datang sebagai prediksi di para ulama ya, yang dulu dia tidak sekolah, tidak apa, tapi bisa memprediksikan ini beberapa tahun yang akan datang, satu kampung tidak boleh kurang daripada 2 dayah ataupun 2 pesantren. Satu kampung, bukan balai-balai pengajian, bukan. Alasannya dengan bahasa yang indah, karena di masa akan datang banyak sekali khurafat. Khurafat itu bahasa ulama-ulama tua, artinya pendangkalan akidah dan pemurtadan umat. Alhamdulillah sekarang di Aceh tumbuhnya pesantren luar biasa, baik cabang daripada Darul Huda Luangin, cabang dari Payapasi dan lain sebagainya. Bahkan dari Payapasi sudah timbul cabang-cabang lagi, yang semuanya adalah bersumber kepada Masjid Raya Sambalanga Tepumudi dan juga kepada Labuhan Haji Aceh Barat. Jadi dalam hal tersebut alhamdulillah. Maka dalam kita tadi qum fa'anzir, bangun, kita yang tua-tua bangun untuk belajar. Apa yang kita harus belajar? Kalau perlu kita baca ikra, belajar ikra, jangan malu. Belum pandai membaca, artinya bacaan-bacaan dalam sembahyang dan lain sebagainya, terus baca, belajar, tak apa-apa. Yang penting kita jangan tertinggal daripada kebodohan. Rasulullah mengatakan, al-ilmu adu ma jahilu. Ilmu adalah merupakan musuh daripada kejahilan. Kejahilan sangat benci kepada ilmu. Ya, kita miliki kejahilan, tidak ada ilmu sama sekali. Tetapi kita sudah mulai dekat dengan Tengku Adi Alansa dan juga abu-abu yang lain, pimpinan-pimpinan lain dan sebagainya, pimpinan agama. Kejahilan yang ada pada kita dia sangat bermusuh. Bahkan digambarkan lebih musuh, berlebih berat musuh daripada setan kepada kita. Ya, sekalipun hampir sama, tetapi sangat berat. Jadi kita wajib menghapuskan
menjauhkan kejahilan pada pribadi kita masing-masing, terutama sekali pada generasi-generasi yang muda. Seperti Bapak Camat yang sampaikan tadi, anak-anak kecil rasa bosan membaca buku-buku, apalagi kitab agama, apalagi kitab-kitab bahasa Arab yang tidak ada ujungnya sama sekali kalau pada permulaan. Kalau umpamanya darabaya ribu darban fawa daribun, mana bawa darabaya ribu itu? Dalam sembahyang tidak ada darabaya ribu darban. Sholli fadaduri hingga akhirnya Bismillahirrahmanirrahim darabaya ribu darban. Tidak ada. Itu adalah merupakan jenjang pertama. Dari keyakinannya terus belajar. Maka dalam hal ini juga mungkin kami juga berharap Tunku Adil Ansyah sudah pulang ke sini, tetapi jangan putus hubungan dengan Darurat. Patah tumbuh hilang berganti. Ya, kamu itu kan? Patah tumbuh hilang berganti. Sudah tiada Tunku Adil Ansyah. Kirim yang lain-lain seperti saudara yang baca Al-Quran tadi juga Habib, lain-lain sebagainya. Saya lupa namanya. Alhamdulillah banyak Bapak Camat dari Riau ya yang datang belajar di sana. Kebanyakan ya yang masih kecil, taman SD, 6 tahun dia belajar di sana, kemudian mengambil ijazah di sini, ya ikut ujian terakhir di SMA, entah bagaimana terserah, tapi sanggup juga, siap, akhirnya masuk fakultas dan juga belajar di mana-mana sehingga menduduki posisi-posisi yang terpenting sebagai murid kami juga dulu Zulkifli kalau nggak salah. Pulang dari sana belajar di area Padang Panjang, kemudian saya jumpai di Mekah karena dia sudah menjadikan menak di Batam. Jadi dari lulusan sana. Jadi oleh karena demikian, Adil Ansyah jangan putus hubungan di sana. Terus tahun paling kurang ini baru ada 3 yang wanita, 10 lebih kurang yang pria. Ini jangan 10. Tapi alhamdulillah satu kebanggaan yang perlu saya sampaikan Pak Camat. Ya, kami di Aceh mungkin terlena dengan keacehan sehingga pelajaran santri-santri banyak yang tertinggal. Tetapi alhamdulillah kita tahun ini wujud, tahun yang lalu anak Riau, Riau menjadi juara umum. Alhamdulillah, kini kebanggaan Riau perlu kami sampaikan. Ya, jadi karena otak yang sangat cerdas, saya akui kalau di sini orang di sini banyak cerdas. Kenapa? Karena daerah ini daerah subur dari tanaman-tanaman, termasuk sawit dan lain sebagainya. Tidak sama di Aceh, ada di Aceh, Badung, heboh hektar, 2 hektar. Ya, kalau di sini sepanjang jalan kita, masya Allah, dari sini kita ke Pekanbaru dalam perjalanan 1 jam juga. Nah, ini karena udara yang sangat jernih sehingga generasi ya anak-anak kita bersih, sehingga bawa ke sana sehingga berhasil. Insya Allah kalau memang tidak ada kesempatan, ya tidak ada kemudahan dan lain sebagainya, mungkin ini sebagai cabang, ya cabang kami di sana. Anggaplah Al-Huda ini juga sebagai Darul Huda di Loangin. Guru-guru memang kalau nanti tidak cukup Tunku Adil Ansyah, telepon aja, Abi saya sudah punya murid ini perlunya ya guru, ya kalau perlu guru boleh. Sebagai guru yang masih bujang ataupun sudah ada teman, yang sudah teman ya sediakan fasilitas tempatnya dulu ya. Jadi insya Allah untuk menyediakan fasilitas itu bukan soal yang sakit yang susah, tidak, hanya adalah berkat daripada kesatuan antara ulama dengan umara. Itu yang penting. Ya, di dalam Bughyatul Muqtasiyin disebut yajibu 'alal hukam wal umara ta'limul juhal mimma labudda min sihatil aqai wa shalah wa siyawaiha. Kewajiban atas ulama, kewajiban atas pemimpin tidak terlepas sama, berganding bahu.
mencerdaskan ya umat, ta'limul juhal, orang-orang awam dicerdaskan daripada sesuatu yang bisa salah akidahnya dan juga salahnya puasanya dan lain sebagainya. Itu adalah kewajiban bersama, bukan pemerintah terlepas tangan, tidak. Dan juga pada ayat-ayat banyak ayat yang menyatakan harus kerjasama. Cuma teknisnya berbeda. Kalau ulama 24 jam mengajar, kalau umara itu memikirkan tentang hal-hal kebutuhan. Tetapi kita masyarakat sebagai donatur dalam hati, bukan kita sudah lepas tangan, tidak. Kita terus berbuat. Apa yang bisa kita sumbangkan, apa yang bisa kita bantu. Mungkin saya lihat ini kondisinya tempat sangat arealnya sangat kecil dan lain sebagainya. Mungkin area yang sedikit tidak apa-apa juga. Kita masih membutuhkan areal ke atas. Ada tempat di atas mungkin 2 dan sampai 4 lantai sekurang-kurangnya. Sudah banyak juga seperti tempat kita di sana. Area sangat terbatas 3 hektar, tetapi ya santi semembludak. Tetapi dalam hal itu kita naikkan tingkat 2 tingkat atas dan sampai tingkat 4. Alhamdulillah. Jadi dalam hal tersebut, harta yang kita miliki, baik kita dari pihak pemerintah juga daripada kita sebagai umat Islam, ini kita harus berpedoman kepada seorang kaya raya. Konglomerat lah dikatakan bahasa sekarang, yang dia menjadi pemimpin yang kedua, khalifah yang kedua sesudah Abu Bakar, kalau nggak salah. Kedua atau ketiga? Sayyidina Utsman ketiga. Ketiga. Kata Utsman bin Affan, la tazuku ni'matad dunya illa bi ibadatillah. Kamu tidak merasa zuk. Zuk itu bahasa sufi, artinya puas batin dalam kita menikmati apa saja dalam kehidupan dunia. Hartakah, jabatankah, kekuatankah, kesehatankah, dan lain sebagainya. Tidak merasa puas yang kita nikmati illa bi ibadatillah, kecuali untuk ibadat kepada Allah. Harta yang kita miliki miliar-miliar, bahkan triliun katakan, ya, tempat adanya ladang sawah, ladang kebun dan sebagainya luas, masya Allah. Apakah kita merasa puas kita miliki yang demikian itu? Tidak. Illa bi ibadatillah, kecuali dengan ibadat kepada Allah. Selain ibadat kita, ibadat badaniyah, ibadat maliyah, sisihkan sebagian harta kepada tempat yang dibutuhkan ini. Saya dengar tempat pimpinan daya ini tempatnya, masya Allah, sangat sedih saya dengar. Sampai hari ini masih tempatnya Pak Camat disewa untuk tempat pimpinan. Tapi alhamdulillah, terima kasih kepada yang menyewakan, ya, yang memberikan hak untuk sewa. Tapi untuk ke depan, marilah kita berpikir pemerintah dan masyarakat, janganlah buat selama-lamanya untuk disewakan. Hanya kita lepaskan jadi milik pesantren. Tetapi dalam hal ini memang ya sikit-sikit lama-lama jadi bukit, memang demikian. Sejarah pesantren Darul Huda juga demikian. Asal kabarnya dari Misbahul Huda, Bustanul lupa ya, maaf Abu ya. Bustanul Huda juga demikian, dan lain-lainnya, semuanya berjalan pelan-pelan. Akhirnya cepat berkembang, alhamdulillah. Tapi jangan kita biarkan terus tidak. Jadi dalam hal demikian, saya dengar juga ada masyarakat Aceh ini di sini di Duri yang disebut dengan apa? Permasa. Saya pernah dulu 10 tahun yang lalu Pak Camat ke sini, pernah juga tatap muka dengan Permasa di satu tempat di lantai 2 satu toko entah Manasah dan lupa. Nah, jadi dalam hal ini Permasa, karena kita orang Aceh di perantauan, walaupun kecamatan berbeda tapi seibu sebapak. Alhamdulillah kehadiran Tunku Adi Alamsyah ini saya titipkan, tolong dijagai, tolong diperhatikan apa yang bisa diikuti dan sebagainya. Ini harus kita perhatikan. Jangan-jangan kita sia-siakan. Saya pernah ke Malaysia
dengar suatu ceramah di sana pada suatu kebetulan saya dengan orang dari Padang juga berceramah pada hari itu. Jadi ada istilah 1000 Minang. Kalau 1000 Minang saya pikir apa itu? Rupanya ada bantuan 1000 dulu. Kalau sekarang bukan lagi 1000 ya. Ada balik istilahnya. Masih 1000 Minang. Sekalipun walaupun yang disumbang bukan 1000, ratusan ribu bahkan jutaan ribu, tetapi istilahnya 1000 Minang. Tetapi Aceh, apakah sejuta Aceh ataupun ini terserah. Tapi jangan namanya yang tinggi, perbuatan sangat rendah. Ini jangan. Jadi alhamdulillah, yang penting sekali kita dalam kesatuan adalah